Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Dengan mulia-muliakan hormatan para jamaah Rabbul Haddad putra wa putri dengan demi Allah Subhanahu wa taala bila khusus kita yang mukhlis mugi-mugi bios sehat ya zahir maupun batin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bidayri amin. Al-hadits sabi' asyara, hadis yang nomor 17 dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin, dari Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu, mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi Abi Ya'la. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat baik, yaitu al-ihsan, ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitlah, jika kalian membunuh maka bunuhlah secara baik. Wa idza dzabhtum fahsinul dzibha, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah secara baik. Wal yuhidda ahadakum yasratuhu wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah salah seorang menajamkan pisaunya serta memberikan kenyamanan, atau istilah kenyamanan tidak menyiksa. Nah, hadis niki yaitu hadis untuk berbuat baik atas sesuatu, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berbuat baik kepada hewan. Ojo nang menungso to api, nang hewan harus api. Makanya agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, itu agama yang sempurna. Ono tata carane. Silaturahmi name wong ya harus baik-baik. Ojo nawoto. Meskipun nang hewan tetap kita yuk sikapnya baik. Sampe dijik nang kucing ngono-ngono ditewepak, gak oleh. Ya. Masih sekalipun itu anjing, memang diharapkan najis, tetap yaudah dilus-lus ngono ya wae gak wis nyingkring, gak ngomoro istilah kok, gak ngomoro dibacok gak boleh, sangi gedhe ngomoro diwantemi ora oleh. Lah rahmat. Dan sahabat Abi Ya'la Shaddad, yaitu gimana baru sahabat, dan abahnya atau ayahnya itu sahabat juga, Pak. Terus anaknya sahabatnya Rasulullah, abahnya sahabat Rasulullah. Dan Abi Ya'la ini diberi julukan Abdurrahman. Dan salah satu sahabat yaitu Abu Darda mengakui bahwasanya Abu Ya'la ini seorang ahli fikih. Dan itu setiap umat itu pasti wonten ahli fikih, Pak. Pada zaman dulu bersama Rasulullah yang paling paham ilmu fikih yaitu Abi Ya'la. Setelah Rasulullah, dari Rasulullah dari ahli fikih yaitu ada Abi Ya'la sahabat. Nah, kalau sekarang ini wonten. Terus para ulama zaman sekarang ini yang ahli hadis yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Itu pakar hadis, pakar fikih. Di mana kota daerah Madinah. Habib Zain bin Ibrahim Smith, pakar fikih Pak di zaman saat ini. Ke zaman ini Abi Ya'la ini. Memang apa istilahnya satu zaman atau
setiap umat itu pasti wonten ahli fikih. Terus kedokteran kan mesti wonten ahli bedah, ahli kandungan, ahli spesialis hewan, karena no. Nah, itu ada ahlinya. Wonten tiyang niku dikasih ilmu, dikasih ilmu, tapi boten dikasih kesabaran. Ya, sampai katakanlah dikasih ilmu nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi gak dikasih kesabaran. Paham nih? Tak boleh ngomong memang ilmu lek terus ulama itu panas pak, ilmu panas. Katakanlah orang biasa sih masuk teramai keras, panas. Nah kadang-kadang orang berilmu ini cepat marah. Itu corona tersinggung enggak? Memangnya kok hak? Katakanlah sampai ada salah satu sampai dua ilmu. Katakanlah waktu sampai ini asli halal, sampai nggak mau kan? Nggak pasti. Kalau punya ilmu nggak mau. Soalnya pakai terus lama ilmu ini panas. Sedangkan Nabi Ya'la ini orangnya berilmu, alim, ahli fikih, tapi sabar. Ya Ya'la. Nanti Abi Ya'la ini boten saged tilem, Pak. Boten saged tilem. Lek jenengan lek boten saged tilem, apa mikir kan nih? Mikir utangi. Mikir apane? Tapi Abi Ya'la ini boten saged tilem ternyata kok mikir nang neraka. Wedi. Arek turu ge iso mikir neraka niku sisane wedi. Panas, ngene-ngene lek sampean. Iso opo dipangan iki yo. Angel temen. Jarang gitu, kalau 10 kami jenis doya ini mikir terokok itu wis aduh wis mustahil ya men. Paling lepas pengajian gitu waduh yore tobat gitu, gue iso balik maneh ya tambah toko, tambah sambel ya ngurus tak hati-hati mas sambel nggak ngurus sih maneh ya nah ini kok jadi biar lain gak usah hitam perhatian apa? Wedi neraka bingung. Nah ini kan memang para sahabat itu seorang wali pak. Walinya itu boten saged ditandingi para wali-wali zaman sekarang, boten saged. Sekaliber wali kutub boten saged. Itu makom apa gitu? Lek tirose niku makomaiya, makom yang paling tinggi. Napa dijuluki makomaiya? Karena apa? Tiap hari para sahabat itu mesti ketinggal Nabi besar Muhammad SAW. Nah kalau sahabat itu ketinggal, kalau ningali kanjeng Nabi itu 200.000 derajat, angkat derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu pak. Kayak semalam sekali berwali kutub nggak bisa. Kemana wali murid ya, wali dewa di murid, wali daya. Terus betul saged para wali itu menyamai ketingkatannya para sahabat betul saged. Biasanya ini paling unggul kan wali kutub, wali abdal banyak. Tapi kalau menandingi wali-wali atas para sahabat betul saged. Karena nopo tiap hari para sahabat itu ningali wajah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang meningali lihat wajah kanjeng Nabi itu diangkat derajatnya 200.000. Itu sak delokan, sak delokan. Para sahabat bendino, bencang mesti delok kanjeng Nabi. Ping 200.000 ping biru. Gak iso menyamai para wali-wali sekarang itu saged. Dan terus hadis ini innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Maknanya yaitu kita harus berbuat baik terhadap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun berbuat baik kepada sesama atau manusia, harus berbuat baik kepada hewan. Harus berbuat baik, Pak. Paham ya? Terus dengan ini biasanya cerdas nang tikus pun dimutilasi.
saking gemesnya dipatenkan gantung jadi tonyori nggak oleh darah macam makanya agama Islam ini agama yang sempurna ono toko corowe ngoten nggih karena nopo semua makhluk ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun babi anjing itu ciptaan Allah nggak boleh sama-sama boleh itu diharapkan oleh agama Islam walau duduk dihantam itu diracun nggak boleh ya kemudian saya ingat duit tonggo tonggonya duit asu ya dikatakan balak-balik nggak tidak langsung pakai pentol aja pentolnya juga ranjau tapi nggak boleh bakalan apa karena ngomong iya terus dari sini harus berbuat baik kepada hewan. Soalnya ini wonten salah satu cerita dari zaman Bani Israil. Ada salah satu pelacur kan ayu Pak. Salah satu pelacur ini melewati hutan. Nah, melewati hutan, nah ini krono sumur. Didelok sumur iki ana asu. Asu iki meret-meret tak saking mulai. Lho ono ceritane asu. Mboten enten ceritanya asu ilang iki pirang-pirang meteran kono Pak ya. Jadi meret-meret. Dadi pelacur kaget. Sangan asu iki lek. Tak ngombe wis. Dicepotno sepatune ditarik teko ambek tampak ditarik kena dilung. Gara-gara nulung si asu iki. Nah Allah Subhanahu wa taala dikei rahmat, dikei hidayah dan menjadi mu'alaf dan menjadi wanita yang soleha. Ada rantarannya, ono perantaranya. Walaupun itu istilahnya hewannya najis, tetap apa dia wajib. Gak senang ya begitu, digetak, gak moro-moro, kan gue belati, gak mainnya lah. Kir sikat aja, oleh ya. Nowo saking ketini. Orang Islam nggak apa-apa najis, memang ada keturunannya, nggak mau semena-mena lah. Termasuk al-ihsan ila ulama, yaitu berbuat baik kepada ulama. Ya, terus ya harus berbuat baik kepada ulama. Ulama kata ustaz, ya baik, harus berbuat baik. Berbuat terus pundi, yaitu menghormati ulama. Dan menerima yang ia sampaikan, jangan dinasihati walaupun sampai dinasihati jojoi nangis sampean ya soalnya bakal rosok tetap sampai terima virtus sama dewi kalau virtus negak borokan kan ada Mbak ya tapi borokan kalau virtus ya panas, perih udah walaupun perih tetap kita terima. Dan menerima ia sampaikan dan tidak memperhatikan aib-aibnya. Itu ada seorang ulama sebulan, contohlah apa ya, main PT, aja gitu aib. Ustaz pun main PT di baik. Nggak boleh. Harus menang. Sapa wong sing menutupi aibnya seorang muslim, insya Allah di kiamat aibnya sendiri akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa wae dengan di kiamat iki ngeri lho. Ngeri opo? Aib-aib iki kok jenengan sedaya ditonton, Pak, pirang juta kok. Ditonton. Ya apa ya, di dalam siji delok bareng. Ya apa, menawa nglakoni apa. Nah izin ya. Tapi kalau kita menutupi aib-aib seorang muslim, insya Allah ditutupi. Aibnya kita ini kan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau lebih jelas kalau ada ulama yang gini katakanlah pokoknya jangan sampai buka aibnya yang tahu itu meskipun koyo nggak pantas lah. Nggih. Niki wonten cerita pernah suatu ketika ada seorang guru ngetes murid
biyen itu guru ngetes Pak, dites oleh ilmu Honda. Nggih. Terus ada cerita seorang guru ini ngetes murid. Harus ngeten nih. Ngeten iki moro-moro ada 2 orang sosok wanita yang cantik, seksi. Gus, aku enak kamar ya. Oke. Namanya kan sukudon mesti kan. Boleh, Gus. Ayo Kak. Saya ketok nilat wis. Rendah ya. Iku makane bahaya. Seorang guru ini tes murid. Pas tanding, nah tapi wonten salah satu 2 orang wanita yang seksi moro-moro mlebu kamare seorang guru nih. Wis, kula ke kamar. Oh iya wis. Baru seorang gurunya berkata, "Saya yo, aku nang jero disi." Lah sampean ya aku perasaan sampean. Paling di sekolah nih. Ya. Tapi seorang murid yang banyak itu ngerasani Pak. Ayo si Fulan doyan nih Pak. Ya. Ini gimana Pak? Kurang tahu namanya ini ngaji. Lawannya boleh ini. Akhir buyar Pak, buyar. Guru ini ngono nanti. Buyar. Ada salah satu murid setunggal. Tetap ngenteni. Kita tetap ngenteni. Tidak kantare sampean muni ora apa-apa ngenteni guru. Gendeng mana? Gurumu iki lho ngono. Ora ana iki yo apa ya? Tak apa wis. Mul buyar Pak. Antos setunggal. Jadi guru ini medal. Lodek. Wis mulai kabeh arek. Mulai guru. Oh ya kowe ndak apa-apa. Lah sampe ora mulai. Apa kok? Boten guru. Kula teng mriki nyate golek ilmu. Niate. Napa? Ilmu nyene barokah manfaat. Oh. Apa kula boten guru sing jenengan. Bu jenengan iki disuwan nang kamar, bu napa boten wis terserah. Kula niki mantepe golek ilmu teng mriki. Beca mboten guru. Santri niki. Lah guru ini tanglet. Ayo dadal menjeruwo. Oh boten guru, boten saya boten. Awakmu ya kok. Oke. Kadang-kadang penting tangan ya yo. Ayo mlebu iki. Oh boten kula teng mriki kula iki. Madosi ilmu mawon. Lho ndak iki. Akhirnya seorang guru. Dikokon guru, yo tak ngerti. Delok. Lah nek kamare gono sapa-sapa. Pesan keren santri, pesan keren. Mangono itu lho ayu-ayu lho. Dileboni guru, saya kira delok kok nanti. Wis lho kemane? Aku iki ngetes awakmu kabeh mau. Ngetes kabeh santri tak tes. Aku mau omong-omongan licin. Sadurunge kok ngajar wong licin. Kowe licin kula kok nyerupai wong wedok ayu, wong loro. Pas ono taklil mergo. Kira-kira seudon apa husnudon anakku muridku ini. Tapi ada salah satu murid yang apa husnudon, gak merasa kaburu. Zaman biyen dites Pak. Lah saniki sadurunge dites keplayon. Nggih. Ngene mboten. Nah, makanya lu jangan husnudon, jangan seudon dulu. Wonten ngeten-ngeten pun seudon. Husnudon berprasangka baik. Nggih. Terus jenengan sedaya niki harus tetap istiqomah. Kowe maceritane salah satu santri niku diuji apa? Tak udon. Nah jenengan niki napa? Tetap istiqomah walaupun uripe susah, walaupun keadaan enak, tetap majelis. Ngene wae nggih. Lek pas sumpah tok, di sini lek iso tak durunge mati budal. Ngono ya. Tungaren aku. Nggih. Wah, dari sumpah. Barang uripe enak, belas tak tau melu. Ya. Jadi apa uripe enak, masih uripe ndak enak tetep aja majelis. Ngene wae nggih. Aku mari wis atur majelis. Suwe-suwe pada soro, sabar. Yo keliru sana. Lek kowe esuk ki ojo rene. Ngene golek ilmu. Golek itu ya Allah main duwe akeh yo ngoni ya Mas ya. Ya keliru.
Nah, biasa kan wonten sapa wong sing istiqomah iku digawe rezeki nang Gusti Allah tanpa disadari ngoten lho. Kira nggih, wonten golek golek Allah kowe aja ora arep dunya. Dunya nang teko ngono lho. Penting awake dhewe ikhtiar, nggih. Terus kalau penjenengan sedaya ini pun berprasangka buruk kepada seorang ini wonten Habib Abdullah Al-Haddad pengarang Sahih Ratib ini ku dites kan guru nih gak gampang. Habib Abdullah Al-Haddad ini pengarang Sahih Ratib nih sing mau penjenengan sedaya ngaos dites gurunya ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mempunyai Sahih Ratib Al-Attas. Nah, saking cintai nang guru nih, saking remene menuntut ilmu tang lawange lho Pak boten dibukaaken. Tang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas boten dibukaaken. Takar beduk tetep ngenteni Abdullah Al-Haddad. Pada paling beduk balik maneh ngenteni. Terus Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beco, wae si fulan tang hatami. Tetep Abdullah Al-Haddad. Tetep berarti artinya benar-benar ingin menuntut ilmu. Boleh saya pindah. Gus mulai manturu le. Tangi-tangi mbenae wis. Ya. Ya opo iki? Wis ngoten nggih. Abdullah Haddad boten pingin menuntut ilmu, ikhlas Mas dicintai satu hari atau setengah hari tetap ngenteni. Nah iki kata wong ya boleh nggih ya. Gak disapa iki lho. Rupane salah. Wala apa-apa. Dan termasuk berbuat baik kepada binatang itu hati-hati Pak. Ojo sampai nyiksa binatang. Soalnya apa? Ada cerita wanita soleha. Wanita soleha ini wis amale wis cara kasare wis kata. Gak ada kucing setunggal. Keluar kota dikancingi. Nah kucing ini jadi teman guna omahe kowe mati di negara neraka nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hati sana sing duwe manuk gitu ya. Duwe kucing harus pakai pangan Pak. Gara-gara harus sepele. Nah ini ini berbuat baik kepada sesama manusia dan hewan. Nah, ngoten nggih. Abi Salman Al-Farisi beliau ahli sufi. Beliau mengatakan saya pernah naik keledai, keledai Pak. Keledai jarang. Oh, misalnya jarang. Kowe kok posisi jarang kok kowe. Sama dhewe gak tau numpangi. Saya pernah naik keledai dipukuli Pak. Bokongnya ini dipukul. Cewek banter, jadi keledai aku kelem Pak. Kepengin banter tiba-tiba teplek. Zaman samono para wali ku ada. Terus keledai itu ndang dasi muter nang Abi Salman Al-Farisi. Nah, keledai itu ngomong ya Abu Sulaiman al-qisas yaumil qiyamah. Kamu mukul saya, nanti di hari kiamat saya pukul. Ini hewan loh Pak. Ayo, kemana saya kira mau kerapan sapi, kuku ngeri. Bokongnya lo juga wasem. Oh, dikosong-kosong lo. Oh, hati joki-joki ini ngunuhan itu. Beli das, bokong besok teman. Ini apa ini? Al-Qisas. Jadi saya ngomongnya ini gepuk. Kewan biasanya digepuk nih kono. Jadi saya ini Pak tekopo. Katakanlah wis beting lah, berawan beting. Tapi biasanya mulai kiamat bu. Cuci meneng betingane. Ngeri. Terutama ya joki-joki ini, mana-mana joki-joki ini. Kerawan sapi, ngeri. Aku kangen tau lo. Ini teh sapi lo berindas kerawan. Wosok-wosok. Hati-hati besok awakmu teman berindas bisa nih. Lalu Rasulullah SAW berkata kalau kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan baik. Atau ulo dibunuh kan nggak masalah, asalkan apa ulo itu nggak ada fisik, tetap harus dibunuh. Tapi sekali tebas, ndak bunuh ulo situ sak kampung ngono nggak boleh.
setungkat dibetaken langsung pecah. Mboten langsung dikiri-kiri dhisik. Dipacuti dhisik, ora diwet tawon. Kira-kira menajake langsung sekolah. Iki terusnya Rasulullah SAW. Membunuh hewan yang ganggu boleh dibunuh, Pak. Napa mawon harus sekali tebas. Mboten asal diwet-wet, dinajak, dikaya apa dhisik, ditekok maneh. Apa meneh tekok maneh aduh cangkem ya. Mboten asal nih dikocok-kocok. Mboten asal. Membunuh cecek niki sunah, Pak. Cecek niku sunah dibunuh. Karena napa? Cecek iki ikut andil untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Cecek ini sunnah dibunuh. Nah saya kan enggak ya, dikeok boleh dipilih. Dikeok baik. Pakai ini tidak apa-apa. Sunnah. Karena cecek ini melu atau ikut andil untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau saya kekuatannya cecek, coba ikut andil loh. Ikut andil apa? Damu, Pak. Kira damannya cecek. Ya kan? Ikut andil. Makanya disunahkan untuk dibunuh. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam ini dibakar selama 40 hari 40 malam. Ojo tidur-tidur loh ya. Sama nek tidur ya bongkol kan. Nabi Ibrahim ini dibakar yang ikut andil cecek tamu. Jangan tahu apa? Tambah parah. Dan kodok ini diharapkan untuk dibunuh di haram. Napa kok haram? Keranten kodok niki ikut andil menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok iso kodok iki semprot, Pak. Teko danau iki banyu di apa ya? Dipadamno. Ora banyu. Apa to diarep lha iki kok dikari-kari cayo. Tak kok fokus gawe apa iki? Gawe obat gatel padahal ono obat ae. Ya, mboten asal iki haram dibunuh. Karena ikut andil menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lek beleh, nah niki khusus jakal-jakal. Lek beleh, kewan iku contone sing bagus nurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing jakal ya wae kurban, wae akikoh. Niku contohan, Pak. Napa niku contoh? Pertama harus apa? Bisa sing nemen, tapi ojo dideleng ning ngarepe cendunge wedhuse, Pak. Oleh iki lho, nggih saestu. Sanggo gentes gemese nang wedhus disak. Cuma balik. Oleh. Sekarang tebas. Kan biasa ono lagi gemese ngengek ngono. Ini nang loro, Pak, saestu. Boten asal iki terus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disar sing landhep. Manu sekali kebasan, nek ngesal sampai ketok ora ini wedhus. Lewen beleh kancane yo ojo diketono kancane, Pak. Barang dengan. Kan bose kan Pak sange wong kurban, dideleni ngarepe. Wedhus iki ngomong asine. Kurang ajar. Saking iso meso wedhus. Lho nggih. Saking meso kurang ajar wong iki. Mare kancaku dipateni on mare aku iki dipateni. Nah, harusnya mau ditutupi satir kayak ditutupi kok diatur masalah. Karena kan waktu terus ini Kanjeng Nabi dibeleh sekali kelas. Nek kesal sampai ngarepe raine wedhus. Lek dibeleh meneh ojo diketok kancane. Kancane itu dia perasaan, Pak. Lek terus ulama sange sampe ndak krungu. Melong-melongi ya apa sih muni sapi lek mana dia tapi nyari. Ya. Ora kok nyontono nek mana sapi aku. Ya, nah ini boten asal di ketokaken. Nek terus ulama boten asal. Terus Kanjeng Nabi besar Muhammad iki boten asal. Nah, Nabi nama hadis ini pertama itu Isa berbuat baik kepada manusia. Yang nomor kali itu mau belek hewan yang bagus. Ini lo carane, ini lo carane. Karena apa? Agama Islam itu agama yang sempurna. Beda malih kaum jahiliyah, Pak. Lek kaum jahiliyah, waduh saenake. Pak dipeko sedilik-dilik dijojo tak karu-karuan. Makane Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan. Iki lho agama Islam.
agama sing ini, ngoten nggih. Terus nek wonten tiyang sing beleke ngawur iku warisane jahiliyah lah. Ya, ditapok dijodoh silite, iku warisane jahiliyah iku. Nah, jadi apa nih? Paham nggih? Jadi kalau panjenengan saya ini harus berbuat baik, mengasihi sesama manusia, terus mengasihi hewan, sampean meskipun itu gak seneng katakanlah yang najis, babi, opo dikusra, ojo semena-mena. Karena opo Rasulullah ini menerapkan atas ngoten nggih. Terus kalau kalian panjenengan saya niki nedhi dumone nggih. Nanten opo saudara kita yang ada di daerah Pronojiwo, daerah Ororonggo, dan daerah Sumberwulu sing kena musibah meletus Gunung Semeru niki mugi diparingi tabah tabah sing ditinggal keluargane mugi mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan apa sedaya niki saudara kita lah. Nanten apa saudara muslim dicaket nggih. Nggih jenengan Pak mriki boten kena entute ning kono. Kaplayan sampeyan nggih napa nggih. Memang ini pun bencana. Bencana diambil hikmahnya. Mungkin Gusti Allah Subhanahu wa taala niki dikei bencana harus apa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo pas ngenteni musibah sampeyan. Tiap detik, tiap hari harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Saken. Kayak pas kena musibah kok sing gak suat dan malah durung jame lho aden. Ngene nggih. Jame saking wedi. Kowe ndak selawatan kok kalau melas ningali video 15. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh mama buat kowe selawatan. Itu sampai kayak mau rumah diri, apa? Introspeksi diri. Mungkin kalau penjenengan sulit dijauhkan musibah ini. Terus ulama sing sering-sering zikir, sing sering-sering sholawat, sing sering-sering sedekah. 3 ibadah itu insya Allah cara gampang untuk mengangkat bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terus ulama. Kalau sing sering sholawat, sebab sing sholawat insya Allah dijauhkan dari musibah. Ngoten mawon sing kula sahabatan mugi jenengan sedaya niki tetep istiqomah, sehat walafiat, panjang umur sing barokah dan dijauhkan dari musibah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.